Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sinjai. Saat ini saya akan melakukan praktik rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Jadi saat ini saya bersama dengan Bapak Sudirman. Beliau adalah guru PJOK di SD Negeri 236 Kabupaten Sinjai. Selamat siang Pak Sudirman. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak mengenai pembelajaran yang Bapak akan laksanakan. Jadi pertanyaan pertama di sini berdasarkan materi yang akan Bapak sampaikan, ada beberapa tujuan yang akan Bapak sampaikan pada proses pembelajaran tersebut. Terima kasih Bu. Jadi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada peserta ini yakni tentang senam lantai. Jadi adapun tujuan yang ingin kita capai di sini yaitu peserta didik dapat menjelaskan gerak senam yaitu rangkaian geraknya, misalnya senam roll ke depan dengan sikap keliling. Terus yang kedua tentang praktiknya, jadi diharapkan peserta didik dapat mempraktikkan gerak dasar senam, terus dapat melakukan rangkaian geraknya, jadi yaitu roll ke depan dengan sikap keliling. Baik Pak. Jadi terus dalam proses pembelajaran yang Bapak laksanakan nanti, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan? Kalau area yang ingin saya capai, misalnya kayak pengetahuan, di sini diharapkan kayak mulai dari tujuannya tadi yang di situ ada pengetahuan dengan keterampilan. Jadi di sini diharapkan di pengetahuannya peserta didik dapat memahami gerak dasar dalam senam lantai. Ya misalnya tadi kayak sikap keliling dengan roll. Terus di keterampilan, ya di situ diharapkan saya harap peserta didik itu mampu mempraktikkan gerakan tersebut. Iya baik Pak. Jadi di sini area pengembangan yang akan Bapak terapkan di pembelajaran nanti ada dua ya Pak, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Baik Pak, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, baik itu strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, terus metode pembelajaran. Ya, kalau di dalam metode pembelajarannya itu ada beberapa yang saya lakukan, seperti metode demonstrasi, terus masuk di pembelajaran ada tanya jawab, terus ada bermain, terus setelah ada juga praktiknya. Nah, terakhir ada ceramah. Ya, terus kalau di model pembelajarannya saya menerapkan pembelajaran inquiry atau basic learning. Ya, di situ kita melakukan tanya jawab atau umpan balik dengan peserta didik. Iya Pak. Terus strategi pembelajarannya Pak, apakah tidak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Oh iya, kita juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di situ. Betul Pak ya. Jadi lengkap ya Pak. Mulai dari model pembelajaran yang Bapak akan lakukan, kemudian metodenya, kemudian tadi strateginya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Pak, selanjutnya dengan menggunakan media, Bapak nantinya akan menggunakan media pembelajaran, media apa yang akan Bapak gunakan? Kalau di materi ini ada beberapa media yang saya gunakan. Misalnya di dalam yang pertama itu teorinya saya menggunakan pertama media video, ya, visual. Terus alat yang kita gunakan ada laptop dengan proyektor. Terus pada saat praktik alat yang kita gunakan itu ada matras. Ya, jadi Bapak nanti ini menggunakan salah satunya LCD dan atau proyektor, kemudian alat olahraganya itu adalah matras. Iya baik Pak. Terus
pelaksanaan pembelajaran yang Bapak akan laksanakan, kira-kira kapan Bapak akan mau melaksanakan, terus hari apa, jam berapa, terus di kelas berapa Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran ini? Kalau pelaksananya itu saya laksanakan pada hari Senin, terus pukul 8 pagi. Iya Pak. Terus di kelas 5. Oh iya Pak. Jadi Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran ini di hari Senin di kelas 5 di jam pagi. Ya. Jadi waktu Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran ini, pada saat itu juga saya akan berada di kelas Bapak, di jam Bapak untuk melihat proses pembelajaran yang Bapak akan laksanakan. Iya. Jadi untuk selanjutnya kita akan bertemu di ruangan kelas pada saat proses pembelajaran. Dan selanjutnya nanti kita juga akan, setelah proses pembelajaran, kita juga akan bertemu di pasca observasi. Iya. Jadi seperti itu Pak, pelaksanaan wawancara kita saat ini. Insya Allah kita akan ketemu di hari pelaksanaan observasi. Terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Pak Sudirman. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak. Selamat pagi anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu kita Membaca. silakan kata kelas pimpin temannya berdoa. Ya. Bersiap. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu. Salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hadir semua? Hadir Pak. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang senam lantai. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke gerakan, kita akan belajar di ruangan dulu, ya. Jadi sebentar kita akan turun ke lab untuk melakukan praktik. Jadi sebelum itu, silakan perhatikan dulu ya penjelasan dari Bapak. Sebelum kita lanjut, ada yang bisa pimpin ice breaking dulu? Ada? Ada? Oke, kalau tidak ada, nah ada splitting dulu ya. Jadi clue-nya itu ada dalam ucapkan apa yang Bapak ucapkan. Paham? Jadi misalnya kalau Bapak bilang bebek, berarti bilang bebek. Oke. Siap? Siap, Pak. Oke. Bebek. Bebek. Ayam. Ayam bebek. Bebek. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Oh
Oke, tepuk tangan dulu yang di belakang. Jadi ucapkan apa yang Bapak ucapkan. Oke, satu lagi. Tepuk semangat dulu ya. Kita semangat dulu sebelum lanjut pelajaran. Oke, tepuk semangat. Nah, sudah siap ya? Nah, tinggal di atas. Nah, ini senam lantai ya. Nah, ada yang pernah lihat gambar ini? Nah, ini adalah gambar senam lantai. Jadi apa yang dipakai di sini alatnya? Nah, jadi ada pun tujuan kita dalam pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan. Ini bisa menjelaskan gerak dasar senam. Nah, gerak rangkaiannya itu guling ke depan dan keliling. Terus yang kedua, memperhatikan gerak dasar senam. Nah, ini adalah gerak dasar senam. Nah, ada yang tahu apa itu senam lantai? Merupakan salah satu jenis olahraga. Nah, senam lantai merupakan salah satu jenis olahraga menggunakan matras sebagai alatnya, seperti yang anak-anak tadi lihat di gambar sebelumnya. Ya, nah ada beberapa macam gerak senam lantai yang akan kita pelajari hari ini. Jadi itu yang pertama. Nah, ini. Jadi pertama adalah sikap lilin. Nah, perhatikan gambarnya. Silakan diperhatikan. Ada 4 gerakan di sini di sikap lilin, ya. Tapi sebelum lanjut, nah ini adalah sikap lilin adalah Salah satu jenis olahraga senam lantai yang dilakukan dengan posisi berbaring atas atau menempel di lantai. Nah, jadi posisi berbaring terlentang. Nah, masih ingat ya terlentang? Bagaimana terlentang? Badan menghadap ke atas. Nah, itu terlentang. Nah, posisi badan berbaring di atas matras. Nah, kedua bawah, nah ini berbaring. Jadi semua badan berada di matras. Nah, perhatikan tangannya. Jadi tangan berada di samping badan, ya. Badan telapak tangan juga menghadap ke bawah. Terus nomor 2, kakinya diangkat ke atas. Nah, terus yang ketiga, pada saat kaki sudah diangkat ke atas, kedua tangan yang di samping badan tadi bergerak menopang, ya, menumpu pinggang, ya. Terus setelah bertumpu, jadilah gerakan sikap lilin. Nah, sebentar kita akan perhatikan ya. Tapi sebelum untuk lebih jelasnya, perhatikan video di atas. Nah, lihat videonya. Badan berbaring, terus lihat tangannya. Perhatikan tangannya. Oke, pertama, kaki rapat diluruskan ke atas. Jadi kakinya harus rapat baru lurus naik ke atas. Paham? Nah, selanjutnya kedua tangan menopang apa? Pinggang, pinggul, ya. Nah, ini perhatikan. Jadi lurus ke atas. Kedua kakinya rapat. Nah, tangannya, ya, sama begini tangannya. Ya, Pak? Oke. Nah,
Nah, inilah gerakan, contoh gerakan senam lantai. Nah, yang insyaallah sebentar kita juga akan perhatikan itu ya. Nah, sudah paham tentang sikap lilin? Paham? Oke. Kita melangkah ke selanjutnya. Ada gerakan yang kedua. Jadi yang pertama tadi sikap lilin. Nah, terus yang kedua adalah gerakan berguling ke depan. Ada yang masih ingat ini? Mana itu gerakan berguling ke depan? Gerakan apa itu? Gerakan merupakan salah satu yang Jadi posisi badannya menghadap ke atas. Nah, itu ya. Nah, di berguling ke depan ini ada dua. Nah, sikapnya, sikap awalnya. Pertama, jongkok. Terus yang kedua adalah berdiri, ya, posisi awalnya. Nah, yang digambar di sini, posisi pertama adalah jongkok, ya. Jadi kedua tangan bertumpu di matras. Nah, di mana? Di atas? Nah, terus nomor 2. Perhatikan. Tangannya bertumpu di terus dagunya di setelah itu dagu dirapatkan ke dada. Nah, setelah itu kedua lengan. Nah, ini lengan siku, ya. Kedua sikunya ditekuk sampai kepala bagian belakang menyentuh matras. Seperti ini di gambar nomor 3. Nah, setelah itu badan didorong ke depan. Nah, posisi terakhir jongkok. Itu ingat ya. Kalau pertamanya jongkok, berarti terakhirnya juga jongkok. Jadi sebentar bisa bedakan yang mana sikap awalnya berdiri dengan jongkok ya. Nah, selanjutnya perhatikan video, ya, lihat videonya, contoh gerakan. Nah, lihat, sama tadi gambar ya? Oke, jadi diawali dengan jongkok, dengan diakhiri dengan sikap jongkok. Nah, sekarang kita ke selanjutnya, ini posisi berdiri. Nah, posisi berdiri. Ya. Gerakan selanjutnya sama tadi pada saat mau melakukan gerakan selanjutnya. Kedua tangan bertumpu di atas matras. Nah, gerakan selanjutnya sama. Terus terakhirnya berdiri. Nah, itu bedanya. Sudah bisa bedakan? Posisi jongkok dengan berdiri? Oke. Nah, ini posisi berdiri. Yang salah kalau kepalanya yang bisa saja akan cedera. Nah, lihat hasilnya kalau tumpuannya. Nah, lehernya akan cedera. Nah, gerak yang benar. Nah, lihat ya. Nah, lihat ini. Lihat. Ya. Sudah bisa bedakan? Sudah? Oke. Dari ketiga dua gerakan tadi, ada gerakan sikap lilin dengan gerakan roll ke depan. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak? Sudah paham? Pak. Oke, jadi kita akan setelah ini kita akan ke lab ya untuk melakukan praktik kedua gerakan tadi ya. Nah, selanjutnya akan ada sebentar divariasikan dari sikap lilin dengan gerakan roll ke depan ya. Jadi dirangkaikan sebentar gerakannya. Paham? Pak. Nah, tapi untuk lebih jelasnya sebentar kita akan lakukan di bawah ya. Pak.
Nah ini perhatikan. Jadi pertama kita akan lakukan roll ke depan. Setelah itu melakukan gerakan sikap diri. Nah terakhir ada sebentar lembar kerja yang akan anak bekerja ya. Akan kalian diskusikan dengan teman. Jadi sama yang sebelum-sebelumnya, kalian akan melakukan mengamati gerakan teman kalian. Nah, yang pertama, posisi awalnya dari gerakan roll, apakah dia berdiri atau atau jongkok. Nah, tulis di sini. Kalau dia berdiri, tulis berdiri. Terus yang kedua, posisi tangannya, apakah dia letakkan di depan, di atas matras atau di sampingnya, ya. Jadi itu yang akan anak perhatikan sebentar. Terus lihat bagian apa ini, perlindungan apakah tadi yang baru-baru dilihat itu di video, kepala bagian atasnya atau di sini yang bagian belakang yang rapat di matras, ya. Itu yang akan kalian perhatikan sebentar, apakah sudah benar atau salah. Nah, terus ada sarannya untuk temannya. Sarannya misalnya, kalau misalnya Reza ya, mana Reza? Ya, misalnya kalau Reza belum bisa, apa sarannya untuk Reza sebentar? Seperti ini ya. Nah, Reza harus berlatih lagi, contoh ya. Atau Reza harus melenturkan badannya terlebih dahulu, seperti itu ya. Oke. Nah, siap ke melakukan praktik ya? Siap. Oke. Silakan barisan meja perempuan keluar dulu. Diikuti laki-laki ya. Nah, silakan ikut barisan di sini. Nah, setelah itu Pak, gerak. Nah, masih ingat ya tadi berapa jenis gerakan yang kita lakukan? Ada berapa? Dua. Jadi sikap diri dengan roll ke depan. Nah, tapi sebelum kita melakukan gerakan tersebut, kita akan melakukan pemanasan tangan untuk teman. 1, 2, mulai. Santai aja. Tarik nafas. Oke, terus ayo jalannya. Kedua, kaki lurus ke depan. Oke, tangannya di atas. Oke, siap? Jadi hitung 1, 2, sampai 8. Nah, kaki sudah, tangan sudah di bawah. Oke, siap? Tangannya di atas. 1, 2, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, terus 7, 8. Oke, ulang lagi. 1, 2, mulai. Oke, lompat. Oke, kembali. Oke, gantian, sudah. Yang paling depan tadi ke belakang. Oke, sudah. 1, 2, mulai. Oke, di sini 1, 2, 3. Oke, silakan kembali putar posisi badan. Kita masuk ke gerakan sikap diri. Dorong naik. Nah, seperti ini ya. Perhatikan di belakang. Ya, hitung 1 sampai 8. Tidak bisa melakukan sikap berdiri, nah kita lakukan sikap
badan si posisi siap. Terus kedua tangan di atas. Nah, lalu turunkan tangan. Nah, ini perhatikan tangannya. Nah, terus dagunya di rapatkan ke nah, oke. Selanjutnya siku di ini ditekuk sampai kepala. Nah, tahu leh begini. Nah, menyentuh batas. Coba. Oke, berdiri langsung berdiri. Seperti itu ya. Lagi satu lagi. Kita mulai dari barisan di sebelah sini. Sebelah sini ya. Kita berurut ya. Barisan pertama, kedua, 3, 4, 5. oke. Ya, siap? Silakan berdiri. Satu berdiri. Ya, sikap ini. Kita lakukan sikap ini saja dulu. Nah, siap. Langsung. Oke, paham? Itu. Gerakannya sikap ini. Ada yang susah? Tidak, Pak. Ya? Gerakan tumpuannya. Jadi tumpuannya posisi tangan di mana tadi, Hero? Ya, coba Hero. Nah, tumpuannya. Jadi kedua tangan ini harus menumpu pinggang. Coba ambil posisi. Nah, perhatikan kembali ya. Jadi ini tangan seperti ini di pinggang, ya. Jadi ini menurut di sini. Paham? Jangan buka jari-jarinya begini. Oke? Ya, coba. Nah, ini tangannya perhatikan. Sudah lihat? Nah, itu ya. Bapak akan contohkan dulu ya. Jadi pertama kedua tangannya ke atas. Posisi siap, kedua tangan ke atas. Terus ini tangan. Nah, ini jari-jarinya ya. Oke, terus dagu dirapatkan ke Hah? Oke, jadi siap. Oke, paham? Jadi posisi terakhirnya berdiri. Oke, selanjutnya yang posisi jongkok. Jadi posisi jongkok tadi. Jadi langsung lurus ke atas. Paham? Oke, sudah tahu ya? Kalau posisi jongkok, akhirannya di mana? Kalau posisi berdiri? Nah, oke, sikap terakhirnya juga berdiri. Siap. Posisi berdiri. Nah, maju lagi sedikit. Oke, angkat tangan. Silakan. Turun. Masuk. Oke, bagus. Langsung lanjut. Ya, yang lain, siapa yang lain? Oke, lanjut. Langsung siap. Maju. Oke, langsung. Hasil. Oke, langsung berdiri. Siap. Nggak bisa dorong ke depan. Oke, bagus. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Nah, di sini perhatikan. Oke, lanjut. Mana tadi? Selanjutnya. Kita.
Nah, oke, lanjut. Gerak. Mana? Rizky, sini. Ayo. Bagus. Joko terus. Siap, siap. Langsung ke sini. Ayo. Nah, di sini kan. Cukup. Nah. Siap di sini lagi. Ya, lanjut. Tekan. Ya, angkat. Dorong. Oke, bagus. Langsung ganti. Maju. Coba. Oke, ganti. Ganti. Siap. Ayo. Merah, siap merah. Merah, siap. Oke, lanjut. Ya, mari masuk. Siap. Sebelum kita lanjut, nah sebentar kita akan merangkaikan kedua gerakan ini. Yang pertama, sikap. Kalau kedepannya itu terserah sebentar yang mana kalian anggap mudah. Apakah mau berdiri atau jongkok? Ya. Lepas semuanya ada 3 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kelompok akan melakukan gerakan rangkaian gerakannya. Di misalnya kelompok 1 melakukan gerakan, yang lain mengamati. Kasih belakang. Jadi sebentar tulis namanya. Nama pengamat. Siapa nama pengamat di sini? Ya, yang mengamati. Berarti kalian sendiri yang dulu di sini. Tulis namanya dulu masing-masing. Terus sebentar nama yang kalian amati. Siapa? Sahrul. Diri tegak. Kira? Sahrul. Sinta? Tegar. Atau Risa? Oke, kita Risa ya? Paham? Jadi tulis di situ. Silakan ditulis namanya. Yang mengamati tegar siapa? Silakan tulis namanya dulu. Oke, siap. Posisi pertama. Mulai. Mulai lakukan. Silakan. Oke. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah kan? Sudah? Siap, sudah? Sudah? Silakan. Ya, sudah lihat? Nah, silakan dicatat apanya yang salah. Kalau sudah sempurna atau masih ada yang perlu diperbaiki. Silakan diskusi, bantu teman yang memahami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ganti lagi gerakan selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Ya, kelompok 3. Kelompok 4. Ya, berikan kembali, silakan. Ya, alatnya dulu di. Nah, tadi kita sudah melakukan gerakan senam. Yaitu sikap, diri dan berdebat. Bagaimana perasaannya? Senang? Senang? Oke, minggu depan kita akan lakukan praktik senam lantai. Yang tadi kan 2, baru 2. Nah, kita akan lakukan gerakan yang lain lagi. Siap? Oke. Atau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri pelajaran kita? Oke, sudah paham semua ya? Terus lembar pengamatan ini akan, misalnya minggu depan kita akan bacakan di depan teman-teman kalian masing-masing. Ya? Paham? Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, tadi kita awali dengan Baca doa. Oke, kita akhiri dengan Membaca doa. Oke. Sebelum berdoa, saya ingatkan lagi minggu depan silakan ingatkan pakaiannya, pakai pakaian olahraga, terus sarapan sebelum sekolah, terus air minum. Siap? Oke. Siapa tadi yang pimpin berdoa? Oke, siapa pimpin temannya dulu.
Bersiap. Siap. Sebelum kita pulang kita membaca doa dulu. Salam kepada Bapak Guru. Nah, berkelompok ya, silakan langsung keluar. Nah, ikuti yang belakang, langsung keluar, silakan langsung keluar. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada MPP, selamat datang kembali Bu atas kesempatannya.
bagaimana menarik keaktifan siswa yang di situ, terus bagaimana mengajak mereka berpikir kritis. Nah, itu yang menurut saya yang perlu ditingkatkan. Ya, terus kalau yang sudah meningkat menurut saya itu adalah keaktifan peserta didik mengikuti pelajaran yang mereka sudah apa namanya aktif lah, artinya setiap apa yang kita sampaikan itu peserta didik bersemangat untuk mengikuti. Jadi yang sudah meningkat di sini bagaimana keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang perlu ditingkatkan yaitu Bagaimana peserta didik itu berpikir kritis. Baik Pak, jadi rencana Bapak apa namanya? Jadi proses pembelajarannya itu sudah tercapai semua Pak ya, dan sudah memahami apa yang sudah ditingkatkan dan yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi, apakah masih ada yang perlu dilakukan, yaitu perbaikannya, rencananya, atau hal-hal apa saja yang akan Bapak lakukan? Untuk saat ini apa namanya, dari hasil pembelajaran kemarin menurut saya itu cukup yang dari tingkat apa namanya berpikir kritisnya dari peserta didik, tinggal itu yang mau kita kembangkan, bagaimana mereka lebih mendalami lagi. Bapak tingkatkan pada saat proses pembelajaran itu, hal apa yang akan Bapak lakukan, entah itu kegiatan apa di luar pembelajaran, misalnya apakah Bapak ingin mengikuti apa namanya pelatihan-pelatihan seperti itu? Oh iya, itu menurut saya itu perlu untuk melakukan pelatihan yang untuk mengembangkan baik itu diri saya sendiri dan juga untuk dan khususnya untuk mengembangkan peserta didik. Iya, Pak. Ya, jadi yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan keaktifan murid, yaitu Bapak ingin mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu Pak. Jadi selanjutnya terkait apa namanya sumber-sumber yang pembelajaran yang ingin Bapak lakukan, apakah tidak ingin memperbaiki apa namanya dalam hal proses pembelajaran berdiferensiasi seperti itu? Bisa dulu. Hal-hal yang ingin Bapak lakukan dalam proses pembelajaran, apakah tidak ingin menggunakan proses pembelajaran seperti berdiferensiasi? Saya akan coba itu pembelajaran yang berdiferensiasi dan yang mungkin bisa kemudian saya akan coba terapkan itu. Iya Pak. Jadi kapan Bapak akan mulai target tersebut, dan berapa lama akan melakukannya? Target saya untuk apa namanya mungkin 6 bulan ke depan, mulai dari sekarang sampai 6 bulan ke depan target saya itu. Ya, jadi rencana Bapak ini sangat luar biasa sekali. Semoga harapannya bisa terlaksana untuk kemajuan peserta didik seperti itu Pak. Kemudian kira-kira dari siapakah yang menjadi sumber inspirasi Bapak, dan siapa yang akan menyemangati atau memotivasi Bapak dalam proses pelaksanaannya? Sumber apa namanya inspirasi saya itu lebih apa namanya inspirasi saya itu bagaimana supaya bisa peserta didik ya, bagaimana saya supaya bisa di situ saya terinspirasi bagaimana mengembangkan mereka. Terus dorongan yang saya dapatkan itu yang dari rekan-rekan guru, kepala sekolah dan apa namanya rekan-rekan dari sekolah lain kayak yang kita ada itu kayak di situ kita apa namanya mendapatkan semuanya masukan dari
Pak, setelah perbincangan kita hari ini, apakah masih ada yang mengganjal di perasaannya Bapak? Mungkin saya rasa sudah cukup. Ya, sekarang tadi, jadi baik Pak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga yang Bapak harapkan ke depannya bisa tercapai, dan semoga Bapak juga bisa termotivasi untuk selalu memberikan pendidikan atau pengajaran yang terbaik untuk peserta didik ke depannya lebih baik lagi. Ya, bisa. Jadi terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Di dalam waktu kita bisa sharing atau bincang-bincang lagi. Saya rasa. Jadi demikianlah UPP atas bincang-bincang kami di pasca observasi kali ini. Oke, terima kasih Bu sudah bersedia melakukan observasi terhadap senjawabnya untuk memenuhi aksi nyata 2.3 ya Bu. Nah, dari catatan observasi yang Ibu buat, saya bisa melihat tujuan pembelajaran, karya pengembangan, dan strategi. Nah, dari catatan observasi, saya lihat tujuan area pengembangan semua sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, walaupun dilaksanakan dengan baik, ternyata masih ada hal yang agak kurang, yaitu bagaimana caranya siswa berpikir kritis. Nah, tadi Bapak sudah di kegiatan paskanya sudah menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk membuat anak-anak lebih berpikir kritis lagi, dan